Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mempresentasikan yaitu tentang mata kuliah komunikasi publik ya teman-teman. Ini yang mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu pengertian komunikasi publik secara bahasa dan istilah, kemudian fungsi daripada ilmu komunikasi publik, dan juga manfaat dan kemudian kesimpulan apa mempelajari komunikasi publik. Ya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja. Jadi komunikasi publik itu menurut bahasa itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti apa? Membagikan atau membuat sesuatu menjadi bersama. Maka dalam konteks ini komunikasi dapat diartikan sebagai proses berbagi informasi atau pesan antara pengirim dan juga penerima. Kemudian publik menurut bahasa itu apa? Yaitu berasal dari bahasa Latin juga, yaitu publicus, yang berarti umum atau terbuka untuk umum. Maka dalam konteks ini publik itu merujuk pada kelompok orang yang lebih besar atau masyarakat luas. Jadi secara bahasa komunikasi publik itu dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan dari satu pihak kepada masyarakat luas atau publik secara umum. Itu pengertiannya menurut bahasa Kemudian menurut istilah apa? Dalam istilah itu lebih spesifik, komunikasi publik itu adalah kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh individu kelompok atau organisasi kepada publik melalui berbagai saluran media baik itu secara langsung misalnya dengan konferensi pers atau melalui media massa seperti misalnya televisi, radio ataupun media sosial Dengan tujuan komunikasi publik ini itu umumnya adalah untuk membentuk opini membangun hubungan yang baik dengan publik, serta mempengaruhi perilaku atau sikap masyarakat terhadap suatu isu atau produk tertentu. Maka secara keseluruhan komunikasi publik itu mencangkup penyampaian informasi yang memiliki dampak luas bukan hanya untuk kelompok tertentu tetapi untuk masyarakat secara umum dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik atau untuk mencapai tujuan bersama. Begitu. Kemudian kita beralih yaitu fungsi daripada ilmu komunikasi publik sendiri Jadi ada beberapa fungsi, yaitu diantaranya adalah ada 4 fungsi yang mana fungsi-fungsi ini itu ada poin-poinnya tersendiri. Yang pertama yaitu fungsi ilmu komunikasi publik yaitu adalah menyampaikan informasi Jelas yang pertama namanya menyampaikan informasi. Jadi ilmu komunikasi publik itu bertujuan untuk apa? Untuk menyampaikan pesan yang jelas dan efektif kepada audiens ataupun masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Untuk membangun citra. Jadi dengan komunikasi yang efektif organisasi atau individu dapat membangun citra atau reputasi positif di mata publik. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan partisipasi publik, yaitu menggunakan komunikasi untuk melibatkan masyarakat dalam suatu isu
atau kegiatan seperti kampanye sosial ataupun pemilu dan ataupun lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi opini publik. Jadi ilmu ini berperan dalam mempengaruhi pandangan, sikap ataupun perilaku publik terhadap isu-isu tertentu. Tuh. Kemudian apa manfaat daripada ilmu komunikasi publik ini? Ya, ini ada beberapa poin juga. Ada 5 poin ya kurang lebih, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman ya. Jadi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang berbagai isu sosial ya, politik, ekonomi maupun budaya. Kemudian membangun hubungan yang positif ya, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya, misalnya antara perusahaan dan konsumen ataupun antara pemerintah dan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi konflik. Dengan komunikasi yang terbuka dan juga transparan, potensi konflik itu bisa dikurangi serta menciptakan kesepahaman antara berbagai pihak. Kemudian yang keempat, meningkatkan kredibilitas. Jadi organisasi atau individu yang mampu berkomunikasi dengan baik itu pasti akan lebih dipercaya oleh masyarakat banyak ya. Dan juga lebih dipercaya dan juga lebih diyakini kredibilitasnya oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir ada menunjang keputusan yang lebih baik. Jadi informasi yang disampaikan dengan jelas itu dapat membantu publik ataupun pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Maka dengan demikian ilmu komunikasi publik ini sangat penting sekali dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak serta menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien di dalam kehidupan sosial. Kemudian apa kesimpulan kita mempelajari komunikasi publik? Yaitu kesimpulannya yaitu mempelajari komunikasi publik itu sangat penting. Karena dapat membantu kita itu memahami bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif kepada masyarakat luas. Komunikasi publik memungkinkan individu, organisasi, atau pemerintah untuk membangun hubungan yang baik dengan publik, mengurangi konflik serta mempengaruhi opini atau perilaku masyarakat secara positif. Maka dengan kita menguasai ilmu komunikasi publik ini, kita dapat meningkatkan pemahaman, yang pertama kepercayaan, dan partisipasi publik serta membangun citra yang positif Secara keseluruhan maka komunikasi publik itu sangat berperan krusial dalam menciptakan interaksi yang harmonis dan produktif antara berbagai pihak di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu apa yang sudah saya sampaikan, yaitu pengertian komunikasi publik baik dalam bahasa ataupun istilah, kemudian fungsi daripada komunikasi publik, kemudian manfaat, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan kenapa kok kita diharuskan mempelajari ilmu komunikasi publik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri pada kesempatan pada malam hari ini dengan kita berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.